Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kemarin kita udah ngebahas tentang rangkaian gerbang logika dan aljabar booleannya. Nah sekarang kita masuk ke dalam penyederhanaan rangkaian digital, di mana penyederhanaan rangkaian digital ini mempunyai bentuk standar dan kanonik. Nah sekarang kita bahas di dalam jenis bentuk standar dan kanonik ini ada dua jenis, yaitu sum of product, oke, dan product of sum. Jadi kita bahas satu-satu dulu ya, oke? Nah, di sini bentuk standar kanonik kalian bisa lihat ada tabel kebenaran di mana mempunyai tiga variabel, yaitu A, B, C. Jadi 2 pangkat 3 ya, saya masukin nilainya yaitu ada 8 baris. Nah, nilai F ini ya. Jadi kalian nggak usah lihat kok yang di baris kedua 0 dikali 0 dikali 1, wah hasilnya 0 gitu. Nah, di sini saya ngambil nilai value atau nilai F ini saya secara acak ya, hanya sebagai contoh aja ya. Nanti kita masuk ke soal latihan, yang penting kalian fokus dulu ke nilai F ini, oke? Di nilai F ini aja ibaratnya saya ambil secara random, pokoknya secara acak. Oke. Paham ya? Jadi hanya sebagai contoh aja. Nah, si F ini tadi saya bilang nilai F ini digunakan di dalam shop dan post. Nah, oke. Shop form, sekarang kita bahas si shop dulu ya. Karena shop ini artinya adalah sum of product. Sum of product. Makanya disingkat dengan shop. Oke. Bukan shop sayur. Nah, shop form bernilai 1. Jadi kalau kalian ingin menggunakan shop ini, ketika nilai F sama dengan 1 atau high, oke. Kalau 0 dia low. Jadi sum of product digunakan ketika F sama dengan 1. Nah, oke. Kita masih bahas tentang si shop ini. Nah, maka yang nilainya 1 adalah yang ini kan. Baris ini. Terus ini dan ini. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, satunya ya. Oke, sekarang kita masuk ke aljabar booleannya. Yang nilainya 1. Oke, paham? Nah, kita masuk. Saya ganti warna di sini, merah ya. Boleh? Atau ungu, boleh deh, ungu deh. Nah, yang nilai 1 kita bahas ini dulu. Si 1 ini, baris ini, oh ya, di dalam SOP, shop, A-nya sama dengan 1, A komplement, nah itu 0. Kalian harus ingat ini ya guys. A-nya 1, kalau komplementnya nilainya 0. Maka A-nya, yang nilainya 1 ini, A-nya kan 0, maka A komplement atau A bar dikali, oh ya, saya ingatkan sekali lagi, shop ini term n yang diorkan, oke ya. Maka dikali dulu ya, B tambah dikali B nya 1, C bar. Nah, ditambah diorkan kan, tambah ya or itu. Sekarang yang ini, A nya 1, A dikali B nya 0, B bar dikali C bar, C nya bar ya, ditambah, oke, karena nggak muat terusin, tapi ya nanti kalau dicatat ke dalam buku kalian itu kalian teruskan saja. Tambah sekarang yang ini, A nya 1 kan, A dikali B bar ya karena 0 dikali C. Oke guys. Nah, sekarang yang ini ditambah A nya 1, B nya 1, jelek sekali,
dikali titik ya, atau kalian catat ini titik, dikali C bar ditambah, nah ini satu-satu semua ya, yang ini ya, maka tambah A, B, C. Nah, oke guys, ini kita sudah mendapatkan fungsi booleannya dari yang nilainya 1. Oke ya. Guys ya, karena yang terakhir ini kan 1, maka A dikali B dikali C. Oke, paham ya? Nah, sudah mendapatkan ini yang disebut dengan, ini kita sebut dengan yang namanya kanonik atau standar dari canonical atau kanonik, standar kanonik. Oke guys, oke, paham ya? Nah, di dalam SOP kita menggunakan, ini jangan lupa, F sama dengan A bar dikali B dikali C bla bla bla, disebut dengan standar kanonik. Karena kenapa bisa disebut dengan standar kanonik? Karena diambil berdasarkan tabel kebenaran yang sudah ada di sini. Oke guys. Nah, di dalam short form disebut dengan min term. Min term. Oke. Di tabel kebenaran ini short form ya disebut dengan min term. Min term itu menggunakan M kecil. Jadi huruf kecil ya. Ini ada 8 baris nih. Lihat di variabel A. Jadi mulai dari 0 ya. M0, M1, M2. Jelek banget. M3, M4, M5, M6, M7. M-nya kecil ya, jangan besar. Kalau yang besar atau M kapital itu digunakan di dalam max term. Nah, nanti yang max term ini nanti kita bahas di dalam post ini. Nah, kita masih ngebahas tentang si SOP atau sum of product yang menggunakan term N yang di-OR-kan. Nah, fungsi yang ini saya ulangin disebut dengan standar kanonik yang diambil di dalam tabel kebenaran. Nah, oke. Maka kalau kalian lihat hasil dari satu ini kan, kalian lihat deh, satu ini M2 kan, oke, karena dia M2 maka F, oke, tukang sayur, kita ganti warna hijau deh. F, jangan lupa ditulis A, B, C kan ada 3 variabel. Nah, karena nilai F-nya sama dengan 1 udah diambil kan. Jadi kan ini udah dapet nih aljabar booleannya seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke sininya nih. A bar dikali B dikali C bar. Yang ini ya. Maka dia berada di M2. Maka di sini sama dengan M2 ditambah, jelek banget sih. Allahu Akbar. M2 ditambah yang ini ada di M4 ya. M4 ditambah M5 ditambah M6 ditambah M7 ya guys ya, yang nilainya 1 ya guys. Nah, atau kalian bisa masuk ke dalam fungsi matematika. Biasanya ini kalau min term ini dalam matematika itu dia menggunakan submission kalau nggak salah ya, summation, iya, jumlahan dengan tanda seperti ini ya, summation kayak gitu ya dalam matematika pokoknya. Oke. Terus taruh sini M kecil ya, karena ini min term ya. M kecil. Nah, tahu kalian bisa nulis seperti ini ya. 2, ini 2, 4, 5, 6, 7. Kalian boleh nulis seperti ini.
Kalau kalian nggak menulis seperti ini, kalian bisa nulis seperti ini, pakai summation M. Oke? Paham ya guys? Sampai sini ya guys. Nah, kalian udah dapat nih standar kanonik, kalian udah paham ya. Artinya kalian mengambil dari tabel kebenaran di sini, lalu kalian masukin ke dalam sebuah aljabar, lalu kita sederhanakan fungsi aljabar ini. Oke? Paham? Ya? Oke. Kita gunakan aljabar boolean dari standar kanonikal ini. Oke, kita mulai. Oke ya guys. Nah, yang tadi dibentuk standar kanonik, ini saya tulis ulang lagi ya. Kita sederhanakan dengan fungsi jabar boolean. Oke? Nah, kalian udah tahu kan di aljabar boolean di video sebelumnya udah saya jelaskan tentang aturan dan hukum aljabar boolean kan, ada distributif, ada De Morgan, ada komutatif ya, dan lain sebagainya. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini. F sama dengan Nah, yang harus kalian perhatikan di sini, kalian lihat dulu. Kan ini 3 variabel nih A, B, C, tapi kan harus lihat mana yang hampir sama. Oke. Nah, yang ini kan A bar B, C. A bar B, C ini nggak sama kan, nggak ada yang sama kan. Kalau kita lihat di yang lainnya, kita langsung tulis di sini A bar B C bar. Maksudnya A dikali B dikali C bar ya. Ditambah C ditambah dulu coret. Oke. Bar B C bar. Ditambah. Nah, coba kalian perhatikan di sini ya. A B bar A dikali B bar dikali C bar ditambah ini. Nah, coba kalian perhatikan. Ini sama ya, guys. Oke, guys. Sama ya. Oke, karena ini sama A B bar dan ini A B bar, maka kita tulis ini A B bar. Oke, guys. Nah, masih ingat yang hukum distributif ya? Masih ingat ya? Nah, baru kita tulis yang ini. C bar. Oke, C bar. Atau C komplement, terserah kalian nyebutnya apa. Kita buka bracket di sini ya. Kita buka bracket yaitu C bar dikali titik ya. Kali itu titik ya. Oke, kita tutup. Nah. Oke, ditambah. Nah, ini juga sama kan? Sama kan A, B ya kan? Oke, maka A dikali B, kita buka bracket lagi. C bar dikali C. Oke, titik ya. Kita buka bracket kalau misalkan ada yang sama. Ya, paham ya guys? Nah, baru kita sederhanakan lagi. F sama dengan C ini juga F sama dengan A bar B C bar ditambah, nah C, kita lihat di bracket ini deh, C bar dikali C kan sama dengan nilainya 1 kan. Nah, coba saya kasih merah sini 1 ya, kalau dalam hukum distributif ya. Oke ya guys. Oke, maka kita tulis di sini adalah A B bar, karena ini nih udah 1, A B bar kali 1 kan A B bar kan ya, ditambah, nah sekarang ini C bar kali C bar sama dengan 1 juga kan, kita coret 1, A B dikali 1 sama dengan A B kan. Nah, kita tulis ini ditambah salah pena, A B. Oke, paham ya guys ya. Nah, lalu kita sederhanakan lagi, ini belum final ya. Di sini A B bar B C bar ditambah, oke guys. Nah, kalian perhatikan deh. Ini A-nya sama kan? Ya, kalian perhatikan. A B bar ditambah A B. Oke, kita lihat yang sama. A-nya sama kan? Kita tulis di sini A. Oke guys. Salah pena lagi. Saya ganti pena tuh biar kalian paham ya cara pengerjaannya.
A, kita buka bracket, yaitu B bar dikali B. C lagi sih. Ya kan? Karena sisanya ini ya, B bar dan B. Oke. Nah. Oh, ditambah ya, karena ini tambah ya, guys. Oke, sorry. Saya agak nggak ngeliat. Ini tambah B. Nah, B bar ditambah B, berapa nilainya? Oke. Kalian masih ingat ya, di dalam hukum distributif juga. Bukan di hukum distributif, hukum sepertinya hukum identitas kalau nggak salah ya. Pokoknya yang saya pernah di video sebelumnya tuh yang bilang kalau seperti ini nih. Kalau ada contohnya nih ya. Kalau ada A bar, oke, atau A ditambah A bar B, maka kalian masih ingat ya, kalau yang ini A bar harus kita abaikan. Oke? Paham ya, guys? Nah, kayak ini kan soalnya kan ini kan A dikali B bar ditambah B kan. Maka sini kan A dikali B bar tambah B. Maka yang harus kita abaikan yang mana? Seperti itu kan? Kalian masih ingat yang ini kan? Nah, karena ini nilainya B bar ditambah B kan sama dengan 1 kan? Ya guys ya. Ya, ini 1. Maka nilainya kan A ya. Maka kita tulis di sini. A bar, B, C bar. Ini kan A nih. Nah yang ini. Yang tadi saya bilang ini. Bahwa kalau ada A bar ya ditambah atau A ditambah A bar, A nya kita hilangkan. Nah karena ini soalnya adalah A bar B C bar, maka A ditambah A bar BC kan, ya kan, atau kebalikannya, maka si ini kita abaikan. Oke, maka jadinya sisanya BC kan, atau kalian bisa pakai X juga nggak masalah, atau langsung BC juga nggak masalah. Maka A ditambah X, oke, boleh ya pakai X, atau kalian langsung A ditambah BC bar, BC bar, ya bener ya, BC bar ya. Nah maka ini dia hasilnya. Oke, yang disebut dengan, saya hapus dulu. Ini, nanti kalian paham ya. Kalau ada soal seperti ini ya. Nanti kalau ada soal seperti ini, ininya sama, dua variabel sama, tapi kalian harus mengabaikan ini. Oke. Nah, ini disebut dengan minimal short form. Oke, atau table minimal short. Oke. Ya guys, semoga paham sampai sini. Nanti kalau nggak paham kalian bisa tanya langsung ke saya lewat WhatsApp, atau nanti kita langsung ke latihan soal. Oke guys. Nah ini udah short form. Nanti kita bahas product of sum atau post. Yang penting kalian harus tahu standar kanonikalnya di video sebelumnya. Yang ini ya guys ya. Nah kalian harus tahu ya, ini disebut dengan standar kanonik. Yang ini dimana standar kanonik ini berasal dari tabel kebenaran yang ini ya, yang udah dibuat. Nah fungsi f ini saya cuma random doang ya, ngacak ya. Terus ini kalian bisa nulis sebagai M2 ditambah M4, M5 tambah M6 tambah M7, atau pakai fungsi matematika ya, pakai menggunakan summation kayak bentuk 3 kebalik gitu ya. Nah lalu kalau kalian udah dapat standar kanonik ini, lalu kalian sederhanakan dengan fungsi aljabar. Hasil dari fungsi aljabar boolean ini disebut dengan minimal short form. Paham ya guys? Nah
Selanjutnya kita masuk ke video product of sum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.